Sekarang kita akan belajar materi barisan dan deret. Barisan dan deret ini kalian pernah pelajari di SMA, ini sama konsepnya, cuma nanti kita terapkan ke ekonominya. Nah, barisan itu adalah suatu susunan bilangan yang dibentuk menurut suatu urutan tertentu. Kalau kalian ingat, waktu SMA itu dibagi dua barisan dan deret ya. Itu dibagi, saya bagi dua di sini ya. Itu ada baris dan deret geo dan deret aritmatika dulu ya, aritmatika. Yang satunya lagi ada baris dan deret geometri. Oke. Nah, kalau baris itu adalah susunan bilangannya. Ya, kalau ini baris itu adalah susunan bilangannya. Tapi kalau deret itu adalah jumlah dari susunan bilangan. Ya, jadi di sini kita bagi dua hal, ada baris dan deret. Baris itu susunan bilangan, sedangkan deret adalah jumlah dari susunan bilangan. Nah, barisan dan deret tadi kita bagi dua, barisan aritmatika sama geometri. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau aritmatika, saya ke ininya dulu ya, ke contohnya dulu. Saya misalkan punya contoh 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau geometri saya punya contoh misalkan 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Bisa kalian lihat di antara dua barisan ini bedanya apa? Kalau barisan dan deret aritmatika itu dia biasanya dibedakan aturannya itu adalah penjumlahan ya. Jadi kalau ini aritmatika itu aturannya itu adalah penjumlahan atau pengurangan sama aja ya. Ya, bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Biasanya bahasanya adalah beda atau selisih. Maksudnya gimana? Jadi dari 2 ke 4, lihat 2 ke 4 tambah 2, 4 ke 6 tambah 2, 6 ke 8 tambah 2, 8 ke 10 tambah 2 dan seterusnya. Nah, untuk aritmatika aturannya adalah penjumlahan atau pengurangan ya, beda atau selisih. Sedangkan kalau kalau geometri itu adalah aturannya untuk barisannya adalah perkalian. Bisa kita lihat nih dari 2 ke 4 kali 2, 4 ke 8 kali 2, 8 ke 16 kali 2, 16 ke 32 kali 2 dan seterusnya ya. Jadi aturannya itu adalah perkalian kalau saya suka nyebutnya, atau untuk lebih bahasa umumnya kalau geometri itu aturannya adalah rasio namanya itu ya. Jadi kalau aritmatika itu aturannya adalah penjumlahan, jadi bisa penjumlahan bisa pengurangan, nggak harus ya. Jadi kayak kalau misalkan saya punya contoh nih, misalkan di sini 13 kemudian jadi 10 kemudian jadi 7 kemudian jadi 4 dan seterusnya. Nah, ini juga aritmatika. Dia nggak harus dijumlah, bisa juga dalam bentuk pengurangan. Jadi kayak 13 ke 10 berarti dikurang 3, 10 ke 7 dikurang 3, 7 ke 4 dikurang 3 dan seterusnya ya. Aturannya pasti sama ya kalau barisan dan deret itu ya. Terus kalau yang ini rasio nggak hanya kali-kali 2, bisa juga misalkan saya punya misalkan 20, kemudian 10, kemudian 5, kemudian 5 per 2 dan seterusnya. Nah, dari 20 ke 10 itu kita kali setengah. Kali setengah atau dibagi 2 sama aja ya. Ini 10 ke 5 kali setengah, ini kali setengah dan seterusnya. Nah, ini juga contoh dari baris dan deret geometri. Oke, jadi itu tuh beda pokoknya. Jadi kalau aritmatika itu aturannya itu beda atau selisih, kalau geometri aturannya adalah rasio atau perbandingan. Sekarang kita bahas dulu baris dan deret aritmatika ya. Nah, baris dan deret aritmatika tadi adalah susunan bilangan yang aturannya adalah si selisih atau beda. Jadi kayak misal saya punya contoh bilangan barisan 5, 8, 11, 14, 17 dan seterusnya. Oke, ada beberapa istilah dalam baris dan deret. Nanti kita bisa pakai di sini dan di geometri. Oke, ada namanya istilahnya A. A itu adalah suku pertama. Ya, A itu adalah suku pertama. Jadi dalam barisan ini angka yang paling awal, bilangan yang paling awal itu ini adalah A, suku pertama.
Oke, ada kemudian istilah namanya B. B itu adalah beda atau selisih. Nah, cara mendapatkannya itu adalah suku setelahnya dikurangin dengan suku sebelumnya. Kalau dulu itu lambangnya U, kalau sekarang kalau kita samakan aja ya sama yang ada di buku ya biar nggak bingung. Kalau di buku sekarang, di buku kita sekarang itu lambangnya S, SN ya. Jadi ini ada namanya beda selisih, itu rumusnya suku setelahnya dikurang suku sebelumnya. Atau kalau saya mau tulis berarti SN dikurang SN-1. Kalau dulu SN tuh lambang deret ya. Kalau pas kalian SMA sekarang kita ganti S itu adalah lambang suku. Ya, ini adalah suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan suku kedua, oh ya, sebelum ini kita kesini dulu. Ini namanya A, ini adalah suku pertama. Dengan kata lain ini adalah S1. Ya, 8 ini adalah suku kedua. 11 ini adalah suku ke-3. 14 ini adalah suku ke-4. 17 suku ke-5 dan seterusnya. Nah, suku yang paling ujung ini kita namain suku N. Kita nggak tahu ini sampai berapa. SN. SN ini adalah suku ke-N. Gitu ya. Jadi di sini SN adalah lambang suku. Nah, tadi buat cari beda itu adalah suku setelahnya dikurangin suku sebelumnya. Kalau berdasarkan contoh ini, misalkan kita ngambil S2. suku S2 berarti sebelumnya adalah S1. Berarti buat nyari beda S2 kurang S1. Ya, jadi bisa banyak cara, nggak harus S2 kurang S1. Ya, bisa nyari 2 itu misalkan S2 dikurang S1, berarti 8 dikurang 5, 3. Oke, kemudian bisa juga kita ngambil S4. Kalau S4 berarti sebelumnya S3. Nah, S4-nya berapa? 14 kurang 11, 3. Ya, jadi kita bisa pilih salah satu cara, terserah mau yang mana aja karena hasilnya akan sama. Gitu ya. Jadi ada A itu suku pertama, B itu selisih atau beda. Caranya adalah mencari dengan suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. Kemudian ada SN, SN itu adalah suku ke N. Ya, ini S ini adalah sekarang adalah nama sukunya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat dan seterusnya. Oke. Nah, kita bisa mencari suku kesekian ini kan kita nggak mungkin tulis sampai 100.000 dan sebagainya. Kita bisa cari suku ke 1000-nya berapa sih dari barisan ini? Langsung to the point ke pertanyaannya gitu. Suku ke 200-nya berapa sih? Nah, itu bisa dicari dengan namanya rumus SN. Ya. Jadi ada namanya rumus SN. SN itu rumusnya adalah A plus N-1B. Ini adalah rumus suku ke N. Jadi misalkan kamu disuruh nyari nih, suku ke 2000-nya berapa sih? Suku ke 3000-nya berapa sih? Kita bisa gunakan rumus ini. Gitu. Oke, misal yang ini tadi, kita carilah suku ke 10 misalkan. Carilah suku ke 10. Nah, berarti ini yang diminta 10. Berarti 10 ini yang jadi N. Berarti ditanya apa yang ditanya? Yang ditanya S10-nya berapa sih? Ya udah kita masukin aja ke dalam persamaan, tapi kamu harus cari dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Tulis dulu yang diketahui. Oke. Nah, ini kalau dari soal ini A-nya itu 5. B-nya tadi kita udah cari itu 3. N-nya itu 10 karena mintanya adalah suku ke 10. Nah, terus ya udah tinggal kita cari, berarti S10 sama dengan A-nya 5 ditambah N, N-nya 10 dikurang 1 dikali sama B, bedanya tadi 3. Berarti 5 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 3. Dikalikan dulu ya, baru ditambah 27. Berarti ini adalah 32. Nah, berarti dari barisan ini nih, suku ke 10-nya, angka urutan 10-nya itu adalah 32. Nah, ini saya ada contoh lain. Carilah suku ke-21. Suku ke-21 dia berarti minta S21,
Ya, dalam barisan aritmatika di mana suku kelima dan suku ke-11-nya adalah 41 dan 23. 41 ini berarti adalah suku kelima, berarti ini S5. 23 ini adalah suku ke-11, berarti ini S11. Kita suruh nyari S21-nya. Berarti kita harus cari persamaan umumnya, harus cari rumus SN-nya. Kita tulis dulu yang diketahui. Berarti diketahui S5 itu sama dengan 41. S11 itu sama dengan 23. Yang ditanya apa? S21-nya berapa sih? Ya kan? Nah, caranya itu kita balikan ke rumus SN karena yang diketahui S5 sama S11, berarti kita harus balik ke rumus SN. SN tadi sama dengan A plus N-1B. Nah, berarti kalau ini S5 sesuai dengan yang diketahui ya. Kalau ini S5 berarti A-nya kita nggak tahu berapa, kita tulis A plus N. Karena ini S5 berarti N-nya 5 dikurang 1, ya kan? Sama dengan BB-nya kita nggak tahu berapa. Hasilnya itu sama dengan 41. Kemudian kita punya lagi, oke kita sederhanakan ya. Ini berarti A plus 4B sama dengan 41. Oke, kemudian kita punya lagi S11. Sama caranya, berarti A tambah 11 kurang 1 kali B sama dengan 23. Berarti A ditambah 10B sama dengan 23. Dari sini kita punya dua persamaan. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita akan mencari nilai A dan B-nya. Oke. Sekarang kita carinya bisa pakai eliminasi substitusi, bisa pakai matriks, terserah kamu aja. Kalau ini nggak ada tuntutan harus pakai apa, yang penting kita tahu A-nya berapa, B-nya berapa. Oke, biar lebih mudah kita pakai eliminasi aja ya. Eliminasi substitusi, kita tulis ulang. Oke, karena udah sama-sama A, berarti udah bisa saya langsung eliminasi. Ini habis. 4B, 4 dikurang 10 berarti min 6B. 41 dikurang 23. Ini berarti min 18. Ya, berarti B sama dengan min 18. Oh, bukan min 18, positif 18 ya. 41 dikurang 23 18 ya. Berarti ini 18 dibagi min 6, berarti min 3. Nah, masukin ke dalam A. Substitusi ya, berarti A ditambah 4B sama dengan 41. Boleh pilih salah satu ya, pakai cara yang dulu. Berarti A ditambah 4 dikali min 3 sama dengan 41. Ini berarti min 12. Pindah ruas. Berarti A itu sama dengan 41 ditambah 12. Berarti sama dengan 53. Oke, kita udah dapat A sama B-nya. Berarti rumus SN-nya, SN sama dengan A-nya kita ganti 53 ditambah N-1 dikali B-nya adalah min 3. Ya, ini B-nya min 3, A-nya 53. Oke. Nah, kalau kita udah dapat rumus SN, berarti kita bisa cari yang ditanyakan S21 nih. Berarti kan N-nya 21, tinggal kita masukin aja. S21 berarti sama dengan 53 ditambah 21 dikurang 1 dikali min 3. Ini 20 ya, 20 kali min 3 itu min 60. Berarti ini sama dengan min, ini 53. Ini berarti min 7. Ya, ini 53. Berarti S21-nya itu nilainya adalah min 7. Nah, kalau tadi itu SN adalah rumus barisan ya untuk mencari suku ke N, kalau sekarang ke deret. Deret tadi itu adalah jumlah. Jumlah dari susunan bilangan itu kan, jumlah dari barisan. Saya persingkat ya. Jumlah dari barisan. Jadi misalkan lambangnya itu D ya, deret itu lambangnya D. Misalkan diminta D4, itu berarti kita harus menambahkan suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga sampai suku keempat. D7 berarti suku pertama, suku kedua sampai suku ketujuh kita tambah. Nah, itu makna deret. Ya. Nah, untuk rumusnya, rumus deret lambangnya DN, itu rumusnya adalah N/2 buka kurung 2 dikali A ditambah N-1 dikali B. Ini rumus deret. Ya.
Jadi misalkan ini kita suruh nyari deret keempat, ya ini berarti n-nya 4. A sama B tadi sama ya. A itu adalah suku pertama, B ini adalah beda atau selisih. Kalau n sesuai dengan permintaan, dia mintanya deret keberapa. Oke, coba kita ke contoh. Misal saya punya barisan 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Yang diminta adalah carilah jumlah 10 suku pertama. 10 suku pertama. Nah, jumlah 10 suku pertama berarti dia minta jumlah dari suku 1 tambah suku 2 sampai suku ke 10. Nih, dengan kata lain yang diminta apa? Deret 10. Ya, dia minta deret 10. Nah, ya udah, tinggal kita kerjakan. Berarti yang diminta kita tulis dulu yang diketahui. Suku pertamanya A itu adalah 3 ya, suku pertamanya 3. Kemudian B bedanya suku kedua dikurang suku pertama boleh ya, 7 dikurang 3 berarti 4. Yang diminta itu adalah deret 10. Nah, kita masukin ke rumusnya. Berarti D10 itu sama dengan, berarti N-nya 10 ya, berarti 10 per 2 dikali A-nya berarti suku pertama 3 ditambah 10 dikurang 1 dikali B, bedanya 4. Kita selesaikan dulu yang dalam. Ini 10 bagi 2 bisa ya 5. Ini 2 kali 3 6. Ditambah ini 9. 9 kali 4 itu adalah 36. Berarti ini adalah 5 dikali 42. Ya, berarti sama dengan 210. Berarti jumlah dari suku pertama ini ya, jumlah 10 suku pertama itu adalah 210. Baris dan deret selanjutnya adalah yang geometri ya. Kalau tadi kan aturannya adalah si beda kalau aritmatika. Kalau geometri itu rasio atau dikalikan berapa. Nah, sama dia tetap ada suku pertama, cuman dia udah bukan beda tapi namanya rasio. Jadi misal nih saya punya bilangan 3, 6, 9, 18 dan seterusnya. Nah, ini A, ini yang A itu suku pertama, ini A-nya. Ya. Nah, untuk rasio itu caranya kalau tadi dikurang, kalau sekarang itu dibagi kalau rasio untuk mencari rasio. Jadi namanya bukan beda lagi ya, tapi R. Lambangnya R, rasio. Itu caranya adalah suku setelahnya dibagi suku sebelumnya. Atau bahasa matematisnya SN dibagi SN-1. Jadi bisa U2 bagi U1, U3 bagi U2, berarti U4 dibagi U3, pokoknya U setelahnya dibagi U sebelumnya. Ntar ini saya salah nih buat rasionya. 3, 6, ini 12, ini 12, ini 24 dan seterusnya. Oke, nah berarti rasionya misalkan saya pakai saya mau pilih U2 berarti dibagi U1, berapa hasilnya? 6 dibagi 3, 2. Boleh juga saya ambil misalkan U4 berarti dibagi U3, berapa hasilnya? U4 berarti 24 dibagi U3 nya 12, 2 juga, hasilnya akan sama ya. Itu namanya rasio. Nah, untuk SN-nya, sukunya, rumus sukunya, ini sama ya, ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, untuk rumusnya, rumus sukunya, itu rumusnya adalah A kali R pangkat N-1. Ya, jadi kita pangkatkan dulu rasionya, baru kita kali dengan A. Jadi misalkan nih 3, 6, 12, 24. Misal, carilah suku kelima, misalkan gitu ya, carilah suku kelima. Nah, berarti kita masukin ke rumusnya, berarti ini S5, berarti A-nya tadi 3, berarti 3 dikali R-nya, rasionya 2 pangkat N.
Karena dia suku kelima berarti n-nya 5. 5 dikurang 1 berarti 3 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 2 4 8 16 ya. Berarti 3 dikali 16 berapa? 48. Gitu ya. Jadi di sini kita tidak pakai beda tapi namanya rasio. Nah, soalnya nih ada lagi nih. Carilah suku, ini barisan geometri ya. Diketahui ini adalah dari barisan geometri. Carilah suku ke-11 dari barisan geometri jika suku ke-4-nya adalah 24 dan suku ke-9-nya adalah 768. Oke, yang ditanya adalah S11, yang diketahui adalah S4 sama S9. Nah, ini kan barisan geometri, berarti kita harus menggunakan rumus barisan geometri. Karena yang diketahui S, kita pakai rumus SN. Ya, rumusnya kan SN sama dengan AR N-1. Kita uraikan dulu ya. Berarti kalau S4, A kali R, berarti N-nya 4 ya. 4 kurang 1, berarti AR pangkat 3. Ini hasilnya sama dengan 24. Kemudian S9 berarti AR 9 kurang 1, ya kan? Berarti AR pangkat 8. Ini hasilnya adalah 7, 6, 8. Nah, ini kita tidak bisa pakai eliminasi karena bentuknya perkalian. Jadi kita bisa membagi. Caranya adalah dengan membagi suku yang besar dibagi suku yang kecil. Itu untuk mempermudah ya. Suku yang besar 9 kan? Berarti kita cari S9 dibagi sama S4. S9 itu bentuknya adalah AR pangkat 8 dibagi S4. S4 itu adalah AR pangkat 3 sama dengan, nah AR pangkat 8 itu hasilnya 768 per AR pangkat 3 hasilnya 24. Caranya tinggal kita coret-coret kalau udah dalam pembagian. Jadi kayak aljabar ya. A sama A kan sama-sama A dicoret, ya kan? Ini R-nya yang sedikit 3 ya. Ini habis, yang atas sisa 5. Nanti ini sama ini kita bisa bagi, kita bisa coret, kita sederhanakan. Kebetulan ini adalah bisa dibagi ya, 32. Jadi berarti R pangkat 5 itu sama dengan 32. Nah, kita cari berapa pangkat 5 yang hasilnya 32. Ternyata 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi kita ubah. 32 itu sama aja 2 pangkat 5. Nah, sama-sama pangkat 5 kan? Bisa kita coret pangkatnya. Berarti R-nya sama dengan 2. Belum selesai, kita baru dapat R nih. Ya, kita baru dapat R. Kita harus cari A, pilih salah satu persamaan. Boleh S4, boleh dari S9. Misalkan saya ngambil yang kecil aja ya. Saya misalkan ngambilnya AR pangkat 3 sama dengan 24 nih. Yaudah kita masukin aja. Berarti A dikali 2, R-nya 2 ya. 24, 2 pangkat 3 itu 8 ya. Berarti A dikali 8 sama dengan 24. Berarti A sama dengan 24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, kita dapat ya. Berarti A-nya 3, R-nya 2. Nah, yang ditanya adalah S11. S11 itu berarti A-nya berapa? A-nya 3 dikali R, R-nya 2, pangkat 11 dikurang 1, berarti 3 dikali 2 pangkat 10. Nah, ini dicari dulu, baru dikali 3 ya. Hasilnya nanti 3072. Oke. Nah, tadi itu rumus sukunya, sekarang deretnya. Ingat ya, deret adalah jumlah dari suku pertama hingga suku kesekian. Nah, kalau deret itu di sini ada 2 rumus. Penggunaannya tergantung sama rasionya. Jadi kalau rasionya kurang dari 1, maka rumus rumus DN, sorry ya bukan S ya, DN, itu rumusnya adalah A 1 min R pangkat N per 1 min R. Itu kalau rumus deretnya.
Nah, kalau misalkan R-nya lebih dari 1, maka rumus deretnya itu adalah A dibalik posisinya, R duluan, bawahnya R-1. Jadi ini penggunaannya tergantung sama rasionya. Kalau rasionya pecahan, kurang dari 1 atau minus itu masuknya ke pecahan ya. Ini pakai yang atas, kalau lebih dari 1 pakai yang bawah. Ya. Jadi, misal kayak saya punya contoh, ada bilangan 3, 6, 12, 24. Oke. Nah, dan seterusnya. Ini tadi kita dapat A-nya 3, rasionya itu saya misalkan 12 dibagi 6 ya, itu 2. Nah, yang ditanya adalah carilah jumlah suku. Pertanyaannya ya. Carilah jumlah suku ke-8 yang pertama. Suku ke-8 yang pertama artinya diminta S1 tambah S2 tambah S3 tambah titik-titik sampai S8. Oke. Nah, dengan kata lain dia minta D8. Ya udah, kita masukin aja. Lihat ini rasionya 2. Kalau rasionya 2 berarti kita pilih rumus yang ini. Ya, berarti yang diminta D8 sama dengan A. A-nya 3 dikali R. R-nya 2 pangkat 8 dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1. Bedakan sama yang tadi ya. Kalau tadi min 1-nya yang SN itu min 1-nya nempel di pangkat. Tapi kalau yang ini rumus deret itu min 1-nya jadi kita pangkatkan dulu baru dikurang 1. Jadi min 1-nya nggak nempel di pangkat. Ya, jadi kita harus cari 2 pangkat 8 ini, kita cari dulu berapa. Kita cari dulu berapa 2 pangkat 8 baru dikurang 1. Oke. Jadi nanti 2 pangkat 8 dikurang 1 kemudian baru dikali 3 baru dibagi hasil bawahnya. Nah, 2 pangkat 8 ini 256 berarti 3 dikali 256 dikurang 1 dibagi 1. 256 berarti ini 3 dikali 255. Berarti hasilnya adalah 765. 765. Kok 8 sih? Ya. Gitu ya. Bedain sama yang tadi. Kalau tadi min 1-nya dipangkat kalau untuk yang sukunya, kalau untuk deretnya min 1-nya tidak dipangkat. Kita pangkatkan dulu baru dikurang 1. Gitu ya. Oke.